Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati dan pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Sifatullah fi Bayanil Azkar Al-Yaumiyah, yang pembahasan kita katakan tentang kitab Da'awat, tentang doa pada umumnya, yang mana pertemuan kali ini akan membahas hadis yang ke-11 yang minta perlindungan kepada Allah dari segala keburukan yang menimpa pada telinga, mata, lidah, hati, dan juga kejelekan kepada hayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Sakal bin Humaidin radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, allimni du'aan. Qala, qul Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Bismillahirrahmanirrahim. An Sakal bin Humaidin radhiyallahu anhu. Hadis datang dari sahabat Sakal bin Humaid radhiyallahu anhu. Dia berkata, asal perkataannya, qultu, aku bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni, ajarilah aku duaan pada doa. Qala, lalu Rasulullah menjawab, qul, bacalah engkau, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Rawahu, meriwayatkanhu pada hadis Abu Dawud, sampai Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa Nasa'i dan Imam An-Nasa'i. Bismillah. Apa artinya? Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku, a'udzu, mohon lindung aku, bika kepadamu, min syarri sam'i, dari kejelekan yang dilakukan oleh telingaku, wa min syarri basari, dan kejelekan yang dilakukan oleh mataku, wa min syarri lisani, dan kejelekan yang dilakukan oleh lidahku, wa min syarri qalbi, dan kejelekan yang dilakukan oleh hatiku, wa min syarri maniyyi, dan kejelekan yang dilakukan oleh yang dari kejelekan kematianku. Bismillahirrahmanirrahim. An Sakli Humaidin radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, allimni du'aan. Qala, qul Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis datangnya dari sahabat Sakal bin Humaid. Sakal bin Humaid, dia berkata, aku berkata pada Rasulullah, wahai Rasulullah, ajarilah aku doa untuk aku baca setiap hari. Lalu Rasulullah menjawab, wahai Humaid, bacalah kamu doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud
dan Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Nah, coba kita pahami isi doanya satu persatu. Yang pertama apa? Katanya di sini doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min syarri syam'i. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan telingaku. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan dilakukan oleh telingaku. Artinya apa? Minta perlindungan kepada Allah supaya tidak mendengarkan perkataan atau suara yang mengandung maksiat. Yang mengandung maksiat. Misalnya mendengarkan lagu-lagu yang diharamkan. Mengandung maksiat atau enggak? Mengandung maksiat. Atau mendengarkan riba, ngerasani orang lain, maksiat atau tidak? Maksiat. Atau mendengarkan yang isinya untuk mengadu domba, maksiat atau enggak? Maka minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan telinga, dari kejelekan dilakukan oleh telinga. Dan juga minta perlindungan kepada Allah apa? Kejelekan-kejelekan yang disebabkan telinga yang merugikan pada dirinya sendiri. Baik itu merugikan kepada akhlaknya karena mendengarkan cerita-cerita pacaran. Wah, ingin pacaran. Wah, kalau pacaran bagus sih. Wah, nikmat, bahagia, wah tertarik. Lah kita minta perlindungan kepada Allah jangan sampai mendengar yang dengan pendengaran itu membuat dirinya menjadi tidak baik. Kenapa di sini mulai telinga? Yang paling gampang ini kan telinga. Kalau mata perlu ngelihat, kalau telinga sama duduk, ada musik, nggak sengaja kan? Nggak sengaja dengarkan suara, ringtone, apalagi bisa tetangga lagi acara suaranya keras speakernya. Nah kita nggak sengaja. Bahkan suara ini kedengaran suara orang ngerja bangunan itu. Maka yang pertama kali itu yang paling gampang orang itu melakukan kejelekan dari apa? Dari telinga. Karena itu telinga itu nggak pernah tidur. Mata bisa tidur, telinga nggak tidur. Coba mau dipanggil kan terbangun. Kenapa? Karena telinga nggak tidur kan. Nah, maka karena itu minta kepada Allah yang pertama minta perlindungan dari kejelekan yang disebabkan oleh telinga. Disebabkan dengan telinga bisa mendengarkan yang maksiat-maksiat, atau dengan mendengarkan itu mendorong untuk berbuat maksiat. Dengan mendengarkan terdorong untuk dirinya itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, juga kita minta perlindungan kepada Allah apa? Dari kejelekan yang disebabkan telinga, apa pendengaran, supaya telinga kita tidak rusak. Kalau mendengarkan suara terlalu keras itu kan lama-lama apa telinganya? Jadi rusak, jadi tuli. Atau sering menggunakan handset. Lama-lama apa? Tuli. Kenapa? Gendang-gendang kepalanya, telinganya itu pecah. Saya dulu punya mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. Saya nggak sebutkan perguruan tingginya. Anaknya itu yang saya kenal orangnya itu baik selama ini. Setelah lama-lama, setelah semester 4 atau enggak keliru, anak ini kayak kalau diterangkan kayak enggak nyambung gitu. Padahal namanya baik. Ternyata apa dia? Dia kalau diomongin orang enggak dengar. Akhirnya saya tanya-tanya, saya tanya dengan ditulis oleh saya dan disuruh balas dengan tulisan. Ternyata dia telinganya itu rusak. Pecah, dia nggak dengar suara orang. Kenapa? Karena dia sering menggunakan handset. Itu realitas itu. Jadi kalau saya bicara dengan dia harus pakai tulisan. Dia kan nggak dengar omongan orang. Nah, itu namanya min syarri sam'i. Maka yang pertama kita minta perlindungan pada Allah dari kejelekan dan yang disebabkan oleh telinga. Itu yang pertama. Yang kedua apa katanya? Wa min syarri basari, dan dari kejelekan yang disebabkan oleh mata. Yang pertama minta apa? Perlindungan kepada Allah supaya tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah.
Melihat lain jenis, wah, mantap aku, gitu ya. Atau dipakai untuk nonton, sampai nggak ngelihat apa terus, gitu ya. Ya kan begitu sekarang ini. Kadang-kadang mulai pagi sampai sore main cacing, kan ada main cacing ya. Cacingnya sampai gemuk, orangnya kurus. Cacingnya sampai kaya, orangnya miskin. Apalagi zaman-zaman lockdown ini. Mulai pagi bukan baca Quran, bukan baca sholawat, bukan berdoa. Ulah nggak bermain game, tembak-tembakan. Dor. Ada lagi main apa lagi? Waduh, banyak gamenya ya. Nah, itu namanya apa? Wa min syarri basari. Matanya hanya dipakai ngeliat itu. Cobalah bacanya di mata dipakai untuk baca Al-Quran, dipakai baca buku yang bermanfaat, untuk melihat ciptaan Allah, supaya nanti melihat bagaimana keagungan ciptaan Allah. Kita akan menyadari tentang kemahasempurnaan Allah, gitu. Kita minta kepada Allah apa? Mata kita terhindar dari hal-hal yang membuat yang jelek. Nah, dan juga apa? Juga minta kepada Allah supaya kita itu terlepas dari disebabkan mata kita mendorong untuk berbuat jelek. Nah, kadang-kadang kita melihat cewek cantik, waduh, rasanya kok ingin saya pacaran dengan dia. Apalagi sudah punya istri. Punya istri kadang-kadang masuk celengak-celengok. Waduh, pergi ke mall, melihat cewek cantik, ngelihat kakinya kece. Waduh, itu namanya apa? Wa min syarri basari. Atau kita minta perlindungan kepada Allah dari mata yang membuat kita ini merugikan kita sendiri. Coba ngelihat orang sembarangan, dibenci nggak oleh orang? Mata jelalatan, dibenci oleh orang. Nah, bagaimana kita itu mampu mata kita itu bisa menjaga pandangan mata sehingga terlindung dari perbuatan maksiat. Maka yang kedua apa? Minta wa min syarri basari, minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan yang disebabkan oleh mata. Yang ketiga apa? Wa min syarri lisani, dan dari kejelekan yang disebabkan oleh lidah. Lidah ini memang tidak bertulang, tapi bahaya. Katanya orang kalau kesandung kaki gampang sembuhnya, tapi kalau kesandung lidah, kalau lidah berhubungan dengan Allah dia bisa murtad. Iya Pak ya? Masuk neraka. Dia mengeluarkan kata-kata yang isinya itu apa? Istihza kepada Allah, istihza dengan kitab-kitab Allah, istihza kepada Rasul-Rasul Allah, maka membuat dia kufur. Atau dia memberikan pernyataan-pernyataan yang dia bertentangan dengan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, apa dia? Akan masuk neraka. Atau karena dia sedikit punya ilmu, lalu dia apa yang terjadi? Dia itu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal karena ngikutin hawa nafsu. Apa yang terjadi? Dosa besar. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang itu zaman medsos. Orang bisa ngomong melalui WA, bisa ngomong melalui Facebook, Twitter, Instagram, bisa mencaci orang, bisa memfitnah orang, bisa menghina orang, bisa menistakan agama orang dengan tidur-tiduran. Maka artinya apa? Bahwa lidah mudah tergelincir berbuat maksiat. Bisa mudah lidah itu membuat apa? Menyebabkan kejelekan. Coba ngelihat ada orang ngomong menghina presiden, apa yang terjadi? Di penjara. Kenapa itu? Berarti syarri lisani. Ada orang yang menistakan agama orang dengan omongan apa? Akhirnya di penjara. Ada yang memfitnah. Apa yang terjadi? Di penjara. Di dunia sudah dia itu mendapatkan kejelekan disebabkan apa? Lidah. Maka karena itu minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan yang disebabkan oleh lidah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya apa? Yang keempat ya. Wa min syarri qalbi, dan dari kejelekan hatiku.
atau kejelekan disebabkan oleh hatiku. Kalau sudah hatinya pendengki, yang dipikirkan apa? Menyakiti orang lain. Kalau hatinya sudah sombong, yang dipikirkan apa? Membanggakan dan merendahkan orang lain. Kalau hatinya sudah kufur, maka tidak mau menyadari nikmat Allah. Apalagi memang hatinya kufur dengan artian tidak beriman kepada Allah, maka dialah akhirnya apa? Khalidina fiha, orang yang kekal dalam api neraka. Maka karena itu minta kepada Allah dari kejelekan hatiku. Minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan hatiku. Maka wa min syarri qalbi, ai a'udzubika min syarri qalbi. Aku berlindung kepada-Mu ya Allah dari kejelekan hatiku, dari kejelekan yang disebabkan oleh hatiku. Hatinya minta hati supaya menjadi hati yang baik, hati yang selalu membawa kebaikan. Dan minta perlindungan kepada Allah dari hati jelek dan hati yang membawa kejelekan. Amin ya rabbal alamin. Sehingga apa? Kalau sudah hatinya baik, apa yang diucapkan menjadi baik, yang didengarkan baik, yang dilihat baik, yang dikerjakan baik, yang di jalannya dituju itu baik. Ketika kapan? Hatinya baik. Sehingga apa? Hidupnya istiqomah. Hidupnya istiqomah ibadah kepada Allah, istiqomah berakhlak mulia. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir apa? Wa min syarri maniyyi, dan aku berlindung kepada-Mu Allah dari kejelekan kematianku. Minta perlindungan kepada Allah jangan sampai mati dengan keadaan su'ul khatimah. Minta perlindungan kepada Allah dari apa? Dari su'ul khatimah. Juga perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Mohon perlindungan kepada Allah dari siksa neraka. Maka yang minta kepada Allah apa? Khairamanihi. Minta kepada Allah kebaikan kematianku. Ketika tiba pada ajalnya, maka mati ketika dia berbuat baik. Mati dalam keadaan dia beriman. Mati dalam keadaan beragama Islam. Mati dalam keadaan bersyahadat. Dan mati dalam dosa-dosanya diampuni Allah, dan segala amal solehnya diterima oleh Allah. Paham ya? Artinya apa? Kalau kita disimpulkan bahwa doa yang diajarkan Rasulullah, yang pertama kita minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan telinga, dari kejelekan mata, dari kejelekan lidah, dari kejelekan hati, dan kejelekan kematian. Baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita yang hadir di masjid ini, juga pemirsa dimanapun Anda berada, semua santri saya, baik yang sifatnya langsung di masjid ini atau di rumah masing-masing ataupun di mana berada, semoga bisa membaca doa ini setiap hari sehingga kita terlindung dari Allah, sehingga kita lindungi oleh Allah, sehingga kita dilindungi oleh Allah dari kejelekan telinga, kejelekan mata, kejelekan lidah, kejelekan hati, dan kejelekan kematian. Sehingga kita selalu, telinga kita telinga yang baik dan membawa kebaikan, mata kita mata yang baik dan membawa kebaikan, dan lidah kita lidah yang baik dan membawa kebaikan, dan hati kita hati yang baik dan membawa kebaikan, dan mati kita mati yang baik, husnul khotimah, selamatkan dari siksa kubur, diselamatkan dari siksa neraka, dan masuk ke dalam surga, sehingga terrealisasi doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.